Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal ragam pendekatan dalam studi Islam. Apa itu ragam pendekatan dalam studi Islam? Islam adalah agama mayoritas lebih banyak daripada agama yang lain di Indonesia. Istilah studi Islam dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies dan dalam bahasa Arab disebut Isyarah al-Islamiyah. Dan secara sederhana dimaknai kajian Islam jadi studi Islam adalah suatu pembelajaran yang dikaitkan dengan kajian Islam atau keagamaan. Sementara beragam pendekatan dalam studi Islam merupakan cara-cara kita lebih mengenal agama Islam melalui banyak sudut pandang. Jenis-jenis ragam pendekatan dalam studi Islam. Pertama, ada pendekatan sosiologis, antropologis, pendekatan fenomenologis, pendekatan psikologis, pendekatan mubadalah, pendekatan historis, pendekatan filosofis, pendekatan hermeneutis, dan itu yang akan kita bahas kali ini. Pendekatan sosiologis. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius, yang berarti kawan, teman, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan dan diterapkan sebagai ilmu pertama kali di Eropa. Dapat didefinisikan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Menurut para sosiolog di Eropa dan Amerika Utara, melihat bahwa agama memiliki signifikasi marginal dalam dunia sosial. Karakteristik dasar pendekatan sosiologis seperti stratifikasi sosial, kategori biososial, pola organisasi sosial, dan proses sosial. Selanjutnya, ini pendekatan antropologis. Secara etimologis, antropologis tersusun dari bahasa Latin anthropos yang artinya manusia dan bahasa Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Antropologis berarti berbicara tentang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologis diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Pada abad 19, para antropolog mulai membahas tentang agama, di antaranya Sir James Frazer dan Emil Durkheim. Dan kajian antropologi agama pun terus berkembang dengan ragam pendekatan yang lainnya. Ada 4 ciri fundamental dalam kerja pendekatan antropologis terhadap agama. Yang pertama, bercorak deskriptif, lokal praktis, praktik konkret dan nyata di lapangan, mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh dan komparatif. Selanjutnya yakni pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis berusaha mempelajari dan memahami berbagai gejala keagamaan sebagaimana apa adanya dengan cara membiarkan manifestasi-manifestasi pengalaman agama. Pendekatan ini muncul pada akhir abad 20 karena pengaruh filsafat dari Edmund Husserl. Pendekatan ini diterapkan dalam studi agama sebagai metode penelitian ilmiah yang dilawankan dengan pendekatan teologis. Ada 2 karakteristik dalam pendekatan fenomenologi. Yang pertama, metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk melakukan rekonstruksi. Dan yang kedua, mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasi fenomena masyarakat beragama dan berbudaya. Pusat perhatian fenomenologi agama hanya terfokus pada pencarian esensi, makna, dan struktur fundamental dari pengalaman keberagaman manusia. Pendekatan psikologis. Psikologi merupakan kata dari bahasa Yunani, psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.
Dan dapat disimpulkan bahwa psikologi berarti ilmu jiwa, baik itu gejala, proses maupun latar belakang dan hasilnya. Penekanan dalam psikologis dalam studi Islam bahwa objek utamanya ialah jiwa manusia yang berhubungan dengan agama, baik dari pengaruh maupun akibat yang ditimbulkan. Psikologi agama memiliki beberapa pendekatan, yakni pendekatan struktural, yang berarti bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengalaman seseorang menurut tingkatan, jenis, atau kategori tertentu. Pendekatan fungsional berfungsi untuk mengetahui dan memahami peran agama dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Yang ketiga, pendekatan psikoanalisis menerangkan secara rinci mengenai peran agama dalam mempengaruhi kepribadian seseorang serta hubungan agama dengan segala macam bentuk penyakit jiwa manusia. Ada pula pendekatan mubadalah. Adapun arti mubadalah secara bahasa adalah tukar-menukar, baik bersifat fisik seperti perdagangan maupun non-fisik seperti perilaku tenggang rasa. Ia juga berarti timbal balik, reciprocity atau kesalingan. Dapat diartikan bahwa mubadalah merupakan suatu metode dengan melihat kesetaraan sebagai objek utamanya. Pendekatan historis. Dalam perkembangannya, sejarah dipahami memiliki makna yang sama dengan tarikh, history, atau geschichte. Ya, secara sederhana berarti kejadian-kejadian menyangkut manusia pada masa lampau. Dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami, serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Pendekatan kesejarahan sangat dibutuhkan dalam studi Islam, karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan masing-masing. Pendekatan sejarah mengutamakan orientasi pemahaman atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang berperan sebagai metode analisis atau pisau analisis, karena sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian. Pendekatan filosofis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami manusia. Filsafat sebagai pendekatan agama pada umumnya dapat dinyatakan memiliki 4 cabang. Yang pertama, logika atau seni argumen rasional dan koheren, metafisika yang berarti terkait dengan hal dasar, pertanyaan fundamental tentang kehidupan, eksistensi, dan watak ada itu sendiri. Epistemologi, yaitu menitik beratkan pada apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui. Dan yang terakhir, etika, yang secara harfiah berarti studi tentang perilaku atau studi dan penyelidikan tentang nilai-nilai yang dengannya kita hidup. Pendekatan hermeneutis. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari istilah Yunani, kata benda hermeneia yang berarti interpretasi, dari kata kerja hermeneuon yang berarti menafsirkan. Hermeneutika di sini dapat membantu seorang dalam memahami teks kitab suci dengan cara pemaknaan dari teks tersebut. Hermeneutika sebagai pendekatan memiliki 6 karakteristik. Pertama, metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks itu. Metode yang menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. Bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks, terutama yang terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. Metode tafsir individualis sekaligus objektif idealis dan mengakui keragaman level metafisika. Fungsi metode hermeneutika sebagai pembebasan liberalisme. Metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu fisika. Referensi-referensi yang bisa diambil berasal dari Zulfi Mubarok, Sosiologi Agama, Tafsir Sosial Fenomena Multireligius Kontemporer, Malang, UIN Malang Press. Sahrodi Jamali, Metodologi Studi Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2002. Pendekatan historis dalam studi Islam, karya Sri Haryanto. Pendekatan antropologi dan sosiologi dalam studi Islam, Deddy Muhyadi.
Studi Islam Pendekatan Hermeneutik Elok Nur Farida dan Kusrin. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.